Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PPT tentang minyak bumi. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, dimulai dari saya. Nama saya Hawa Syafina Kolbiah. Saya Keisha Fisilia. Saya Kiara Meta. Saya Naila Tira. Nah, pertama di sini ada pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian minyak bumi yaitu minyak bumi atau petroleum adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia, dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Selanjutnya akan ada terbentuknya minyak bumi yang dijelaskan oleh Keisha. Terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan puing-puing berbagai jenis organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dan telah terkubur dengan lumpur-lumpur di dasar laut selama jutaan tahun. Lumpur berubah menjadi berbagai batuan sedimen berpori, tetapi puing-puing organisme bergerak ke daerah bertekanan rendah dan terkumpul di batuan kedap air di daerah perangkap. Gas alam, minyak, dan air dihasilkan sebagai deposit minyak. Gas alam berada di rongga atas dan minyak cair mengapung di atas reservoir. Selanjutnya akan ada komposisi yang akan dijelaskan oleh Kiara. Untuk jenis senyawanya itu pertama ada hidrokarbon, presentasenya itu 90-99%. Kandungan senyawanya alfatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Yang kedua ada belerang, presentasenya itu 0,7-7%. Kandungan senyawanya tioalkana dan alkanatiol. Yang ketiga ada nitrogen, presentasenya itu 0,01 sampai 0,9%. Nah, kandungan senyawanya itu pirol C4H5N. Nah, yang keempat ada oksigen, presentasenya itu 0,01 sampai 0,4%. Kandungan senyawanya asam karbosilat. Nah, yang terakhir ada organologam, persentasenya sangat kecil, kandungan senyawanya itu ada logam nikel. Selanjutnya ada fraksi yang akan dijelaskan oleh Naila. Fraksi minyak bumi yaitu pertama ada gas, jumlah atomnya C1 sampai C4, titik didihnya kurang dari 20 derajat Celcius, dan manfaatnya adalah bahan bakar gas LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kedua ada ether petroleum, jumlah atomnya C5 sampai C7, titik didihnya 30 sampai 90 derajat Celcius. Manfaatnya adalah pelarut dan cairan pembersih. Yang ketiga, bensin atau gasolin. Jumlah atomnya ada C5 sampai C10, titik didihnya 40 sampai 180 derajat Celcius, dan manfaatnya bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada nafta, jumlah atomnya C6 sampai C10, titik didihnya 70 sampai 180 derajat Celcius, dan manfaatnya adalah sebagai bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kelima ada kerosin. Jumlah atomnya ada C11 sampai C14, titik didihnya mencapai 180 sampai 250 derajat Celcius. Manfaatnya adalah sebagai bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Yang keenam ada minyak solar dan diesel. Jumlah atomnya adalah C15 sampai C17. Titik didihnya mencapai 250 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Manfaatnya adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. yang keenam ada minyak solar dan diesel. Yang ketujuh ada minyak pelumas. Jumlah atomnya ada C18 sampai C20, titik didihnya mencapai 300 sampai 350 derajat Celcius, dan manfaatnya adalah sebagai oli dan pelumas. Yang kedelapan ada lilin, jumlah atomnya C20+, titik didihnya mencapai lebih dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya adalah sebagai petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin batik, dan bahan
pengikilan seperti semir. Yang kedelapan ada minyak bakar, jumlah atomnya adalah C20+, titik didihnya lebih dari 350 derajat Celcius. Manfaatnya sebagai bahan bakar kapal, pemanas industri atau boiler plant, dan pembangkit listrik. Yang terakhir ada bitumen atau residu. Jumlah atomnya mencapai C40+, titik didihnya adalah lebih dari 350 derajat Celcius, dan manfaatnya adalah sebagai material aspal jalan dan atap bangunan. Selanjutnya ada proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama tuh ada destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksinya berdasarkan titik didih masing-masing fraksi. Komponen titik didih tinggi tetap cair dan jatuh ke dasar, sedangkan komponen titik didih rendah menguap dan naik melalui bejana penahan yang disebut menara gelembung. Yang pertama tuh ada pecahan pertama menghasilkan gas, fraksi kedua menghasilkan petroleum ether, fraksi ketiga menghasilkan bensin atau gasolin, fraksi keempat menghasilkan nafta, fraksi kelima menghasilkan minyak tanah, kerosen, fraksi keenam menghasilkan minyak ringan, light oil, fraksi ketujuh memberikan residu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Yang kedua ada mengekstraksi dan memproduksi BBM. Cracking. Dalam proses ini, molekul dihidrokarbon besar dipecah menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil, menghasilkan titik didih dan stabilitas yang rendah. Alkilasi. Proses ikatan kimia 2 hidrokarbon isoparafin untuk membentuk alkil oktan tinggi. Alkalide ini dapat digunakan sebagai bensin atau afgas. Yang ketiga ada polimerasi. Ikatan 2 atau lebih molekul menjadi satu molekul yang disebut polimer. Tujuan dari polimerisasi ini adalah untuk mengikat molekul hidrokarbon berbentuk gas atau etilen propena dengan senyawa nafta ringan. Yang keempat ada modifikasi. Proses pirolisis nafta secara perlahan untuk mendapatkan produk yang lebih mudah menguap seperti olefin dengan oktan yang lebih tinggi. Selain itu juga dapat berubah konversi katalitik dari komponen nafta untuk menghasilkan senyawa aromatik dengan oktan yang lebih tinggi. Yang terakhir ada isomerisasi. Proses ini mengubah susunan dasar atom dalam molekul tanpa menambah atau menghilangkan bagian aslinya. Hidrokarbon linear diubah menjadi hidrokarbon garis cabang oktan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiara. Metode ekstraksi. Pemisahan terjadi karena kelarutan fraksi minyak dalam pelarut seperti SO2 dan furfura berbeda. Metode ini menghasilkan sejumlah besar produk dan kualitas yang sangat baik. Proses kristalisasi. Fraksi dipisahkan berdasarkan titik leleh yang berbeda. Lilin dan oli filter dibuat dari bahan bakar diesel yang karya parafin dengan pendinginan, pengepresan, dan penyaringan. Terus ada pemurnian prosuk. Minyak yang diperoleh pada tahap pertama dari perawatan dan perawatan selanjutnya sering terkontaminasi dengan zat berbahaya seperti senyawa kaustik dan bau yang tidak sedap. Kontaminan ini harus dibersihkan, misalnya menggunakan soda api, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Nah, selanjutnya akan ada manfaat minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Naila. Manfaat minyak bumi, yang pertama ada aspal. Manfaat minyak bumi yang pertama adalah sebagai bahan pembuatan aspal. Aspal berguna sebagai pelapis jalan raya. Aspal adalah hasil residu destilasi yang tidak menguap dengan ciri warna hitam kecoklatan, melekat dan tanah terhadap air. Aspal sering disebut juga dengan bitumen. Yang kedua ada sebagai pelumas. Manfaat minyak bumi adalah sebagai pelumas berguna untuk mengurangi gaya gesek ataupun melindungi mesin dari karatan. Contohnya oli mesin pada mesin pembakaran dalam. Nah, selanjutnya ada kerosin. Kerosin banyak digunakan sebagai bahan bakar lampu dan kompor minyak. Sebelum lampu bohlam dan kompor gas banyak digunakan seperti sekarang, kerosin juga digunakan sebagai bahan bakar mesin jet yang dikenal dengan nama aftur.
Nah, habis itu ada nafta. Nafta tidak dapat langsung digunakan dan harus diolah terlebih dahulu. Biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuat karet, plastik, pelarut, dan industri petrokimia lainnya. Nafta menjadi salah satu bahan produksi komponen bensin oktan tinggi seperti Pertamax. Selanjutnya ada LPG atau Liquefied Petroleum Gas. LPG atau Liquefied Petroleum Gas merupakan manfaat minyak bumi yang sering digunakan untuk kebutuhan memasak. LPG didominasi oleh gas propana dan butana, serta sedikit etana dan pentana. Pestisida tanaman. Pestisida menjadi salah satu olahan minyak bumi yang banyak digunakan untuk melindungi tanaman dari bahaya hama. Dalam pembuatan pestisida terdapat kandungan minyak bumi yang membuat cairan menempel dan menimbulkan aroma yang tidak disukai oleh hama. Selanjutnya, bahan poliuretan. Minyak bumi dapat digunakan sebagai bahan poliuretan untuk membuat busa. Busa banyak dipakai sebagai tambahan pelindung barang sofa, jok motor, jok mobil, hingga matras. Nah, terus ada bahan serat. Pemanfaatan minyak bumi juga digunakan untuk pembuatan bahan serat seperti rayon, polyester, sintetis, nilon, dan masih banyak lagi. Bahan ini biasa digunakan dalam pakaian. Bahan kain hasil produksi minyak bumi dapat membuat pakaian tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Yang terakhir kan? Manfaat minyak bumi yang terakhir adalah produksi polimer. Minyak bumi banyak dimanfaatkan sebagai sumber produksi polimer untuk banyak industri, khususnya plastik. Nah, selanjutnya akan ada dampak positif, yaitu bisa memajukan perekonomian suatu negara. Bahan bakar memungkinkan transportasi menjadi lancar, memajukan sektor industri. Yang terakhir, membuat tersedianya berbagai lapangan kerja. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif pertama yaitu pencemaran lingkungan. Dampak negatif kedua yaitu pemanasan global. Yang terakhir itu adalah perubahan iklim. Nah, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, nama saya Nabila Diana Putri dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui adanya sumber minyak bumi di dasar bumi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khofifah Ibnu Imron dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi kekurangan minyak bumi yang sangat signifikan saat ini? Perkenalkan, nama saya Tata Safadiana. Saya mau nanya, apa yang menyebabkan minyak bumi menjadi semakin langka? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang Kiara bakal jawab pertanyaan dari punya Khofifah. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi kekurangan minyak bumi yang sangat signifikan. Nah, jawabannya yang pertama itu beralih dari penggunaan minyak bumi ke gas. Yang kedua, mencari sumber energi alternatif yang baru. Yang ketiga, bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, selanjutnya Naila akan menjawab pertanyaannya. Talita. Jadi pertanyaannya itu tadi, apakah yang menyebabkan minyak bumi menjadi semakin langka? Jawabannya adalah kelangkaan minyak disinyalir karena adanya ketidaklancaran pada aliran distribusi. Nah, terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu bagaimana cara mengetahui adanya sumber minyak bumi di dasar bumi. Jawabannya, cara untuk mendeteksi adanya minyak bumi di dasar bumi adalah dengan cara geologis dengan menggunakan pencitraan satelit dan analisa permukaan batuan. Setelah itu dilakukan pengecekan dengan ilmu geofisika yang mempelajari apakah lapisan tanah mengandung gas atau minyak bumi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.